Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Anis. Ya, seperti yang sudah kita jadwalkan ya. Jadi untuk sekarang itu saya akan meminta nanti mengobservasi kelas Bu Nining. Tapi sebelum itu saya mau melakukan praobservasi dulu nih kali ini. Jadi ada yang harus saya tanya-tanyakan kepada Bu Nining. Boleh kan ya Bu Nining? Boleh Bu Anis, boleh. Oke. Nah, untuk praobservasi ini mungkin ya tujuannya supaya tahu lah ya, supaya tahu bagaimana nanti hasil di kelas, kemudian nanti kita bisa sama-sama merefleksikan pembelajaran kita di kelas. Nah, ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu untuk nanti pembelajaran di kelas, area apa aja nih yang akan Bu Nining gapai apa yang diharapkan dari pembelajaran di kelas nanti? Area pengembangannya atau bisa tujuan pembelajarannya kan? Iya, jadi hari ini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. Yang dimana Bu Anis, kita sendiri ketahui ya bahwa di SMA Negeri 2 Cilengsi ini sangat diperlukan ya tentang kedisiplinan diri. Nah, di sini tujuan layanan saya adalah untuk menjadikan siswa menjadi lebih disiplin, kemudian juga mereka lebih baik dalam berpakaian, dalam berkata-kata, kemudian juga ya dari bentuk manajemen waktu gitu. Jadi mereka sadar akan tanggung jawabnya sebagai siswa. Ya, memang sangat BK sekali ini ya. Iya betul Bu Anis. Oke, kira-kira nih nanti untuk pembelajaran strateginya yang digunakan di kelas tuh apa? Iya, nanti saya akan melakukan metode Bu Anis. Metodenya berupa problem based learning, yang dimana metode PBL ini biasa kita lakukan ya Bu Anis di setiap bimbingan klasikal itu, yaitu berupa LKPD, yang dimana anak-anak saya kasih lembar tugas per kelompok. Hari ini saya bagi kelompoknya itu menjadi 5 gitu. Kelompok. Di situ anak-anak akan ditugaskan beberapa soal terkait dengan kasus yang akan mereka diskusikan seperti itu. Oke, untuk tadi kan strateginya ternyata pakai PBL ya? Iya betul. Kalau untuk medianya nih nanti akan digunakan apa saja? Medianya tentu saja kita melakukan media seperti video, itu saya tampilkan terkait dengan bagaimana kita menjadikan seseorang tuh disiplin. Kemudian ya dengan media PowerPoint, kemudian LKPD itu sangat membantu saya untuk merefleksikan ke anak-anak seperti itu. Oke. Tadi sudah strateginya sudah, pakai medianya tadi ada video ya? Iya. Oke, mungkin itu saja untuk pra ya gitu. Iya. Nanti kita sama-sama. Berarti saya mohon izin nih nanti di kelas ada saya gitu ya. Iya, siap Bu Anis. Oke, untuk pra ini kira-kira yang diharapkan oleh Bu Nining itu apa? Dari nanti pra ini kemudian nanti di kelas yang diharapkan oleh Bu Nining itu seperti apa? Tentu saja capaian tujuan saya kepada anak itu sampai ya Bu Anis ya, dengan media strategi itu saya bisa sampaikan ke anak-anak lebih spesifik dan lebih baik gitu. Oke ya, untuk pra mungkin segitu saja ya Bu Nining ya. Terima kasih banyak. Setelah ini mungkin kita sama-sama ke kelas. Kira-kira jam keberapa Bu Nining? Nanti jam pertama. Setelah ini berarti ya langsung ke kelas. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, semangat pagi ya hari ini ya. Gimana kabarnya hari ini kalian? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan budaya masing-masing. Doa. Oke, baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Bagaimana, ada yang tidak hadir hari ini? Semua, alhamdulillah ya. Baik anak-anak sekalian.
stretching dulu, ya, supaya tetap semangat. Oke, stretchingnya seperti ini. Nanti ketika ibu bilang guru berkata, kalian ikutin apa yang ucapan ibu lakukan, ya. Misalnya guru berkata, silahkan kalian pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Silahkan kalian berdiri. Nah, itu guru berkatanya ada nggak? Nggak ada, berarti jangan dilakukan, gitu ya. Paham nggak? Paham. Oke, kalau misalnya sudah paham, ibu lanjut ya SPT-nya. Sebelum dimulai, tangan dulu dong. Silakan. Guru berkata, silakan berdiri semua. Guru berkata, silakan pegang pundak temannya. Guru berkata, silakan duduk. Silakan berdiri kembali. Silakan duduk kembali. Gak ada ya? Oke. Tangan. Aku pengen satu anak dong untuk berikan pertanyaan. Nanti kalian jawab. Aku akan tangan terlebih dahulu. Nama saya Budi. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya saat masih duduk di bangku sekolah. Tepatnya di sekolah rendah. Saya alumni SMA Negeri 4 Surabaya. Sekolah kami sangat dekat dengan orang tua. Tapi menurut saya apa? Karena sekolah bukan untuk menyelesaikan program belajar dari pemerintah. Bahkan beliau sendiri adalah orang yang sangat tahu pada program ini. Sebelum jam 7 pagi, beliau tidak ada di gerbang sekolah. Dan peraturan yang mengucapkan, kami semua harus menggunakan sepatu dan kostum bersama. Agar itu supaya tidak ada yang tidak berdatang. Kenapa saya di situ? Tapi menurut saya, peraturan itu punya kepentingan. Mas dekat di situ, kalau berbulu juga, malah lagi kami. Harus kita cuma di polos, tempumen. Kadang saya suka berpikir di belakang sekolah dengan jalan-jalan. Kalau dia ada istirahat atau tidak bosan. Di situ kami kemudian bisa sebagai rokok sambil bermain bola. Saya lihat senang sekali bro. Ya, ini bermain cewek. Waktu bercampur. Iya, sering begini. Sekolah kami merokok dan membawa HP adalah termasuk pelanggaran berat. Tetapi kami selalu berusaha untuk menghentikannya. Saya juga tidak berhak dengan perhatian. Tapi juga bersungguh saya yang dapat langsung perhatikan diri. Dan kalau masalah tugas buat saya lagi. Kami anak tugasmu. Saya sudah bilang, tugas itu menentukan nilai raportmu. Salah-salah ibu sudah bertugas. Saya tidak punya waktu untuk membuat tugas, karena saya lebih memilih untuk menghabiskan waktu di luar bersama teman. Di sekolah kami menggunakan sistem poin. Semakin bertambah poin, semakin terancam dikeluarkan dari sekolah. Ini kenapa ya banyak sekali banget ujiannya? Banyak juga lakukan. Tiap hari, pagi-pagi bangun, pagi ke sekolah. Ada banyak orang bapak. Yang apa itu kemana ya? Sebenarnya saya sudah bangun. Sudah saya ngomong nih, mau itu? Karena saya waktu
lambat, tidak menjalankan tugas, dan tidak mengatur-aturan dari kebenaran pada semua. Sebenarnya terutama saya tersebut, saya bakal melayani kalau kebenaran itu sangat berpenting. Sekarang saya ada di sini sedang menunjukkan sekelas saya di SMA dulu. Sebenarnya ada sedikit personal di sini karena kebenaran siswa saya yang bagi perhatian saat itu sudah menyebut kalian mereka sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Sedangkan saya masih harus terlibat dengan skripsi saya. Seandainya saja waktu itu saya memiliki waktu dan mau dilakukan di sini. Pertanyaan yang pertama, Kalau misalnya Anton nih, kalau misalnya hari ini tidak berkata yang jawabannya benar, berarti kenapa? Coba ada yang saya jawab nggak? Kenapa kok kalian sama sekali susah ya untuk mengobservasikan keseluruhan? Malas katanya, kebiasaan, betul. Kalau misalnya kebiasaannya dari rumah sudah kelar, jadi bawa ke sini juga, gitu kan? Terus selain kebiasaan, apa lagi? Faktor lingkungan bisa? Nah, betul ya, kalau faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Misalnya si Anton yang setiap hari nih boncengan sama si Ridwan misalnya. Nah, si Ridwan ini sebenarnya anaknya rajin, tapi karena Antonnya tidak sering terlambat, jadi akhirnya Ridwan
belakang kan? Berantakan. Berantakan, betul. Apa lagi? Terus gak ada titik acuan buat kita bersifat baik. Terus kan dari situ maksudnya kayak dasar dari sebuah kita berprogres kan. Jadi kalau misalnya sekolah aja nggak ada perilaku disiplin yang baik, itu kita gimana nantinya? Mereka tidak cuma di sini aja, tuh bakal ada di dunia yang lain. Jadi saya kalau misalnya sekolah dan perilaku disiplin berantakan. Nah, kalau menurut Rani nih, Rani pernah nggak melanggar peraturan di sekolah? Pernah nggak, Neng? Nggak apa-apa, jawab aja ya. Pernah. Pernah. Kenapa tuh kok bisa terpengaruh gitu? Karena saya kalau udah kesini belum pakai band, terus belum pakai logo sekolah gitu belum. Ada rasa ketakutan gitu? Ada. Ada kan? Nanti sebenarnya kalau kita melanggar sesuatu ya bukan hanya sekolah aja nih. Misalnya kalian masuk mall, terus pakai masker. Nanti kan kalian ada ketakutan ya. Saya nggak boleh masuk nih, karena saya nggak boleh mengikuti peraturan yang ada. Sama di sekolah juga sama. Itu lembaga itu adalah menolak hukumnya. Jadi setiap tempat itu pasti ada yang namanya kata ya. Nah, selain tadi Rani, saya lagi mau jawab. Kenapa kok disiplin atau sangat penting di sekolah? Kenapa? Coba Siska memang sekolah itu adalah pembentukan diri kita ya, karakter kita. Kalau kitanya sudah mempunyai karakter yang bagus, taat akan peraturan, berarti nanti kedepannya juga akan membuat menjadi manusia yang apa? Menjadi disiplin dan sukses. Oke, sudah paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit pemahaman mengenai kedisiplinan. Nah, tadi sudah dijawab ya, kalian. Minta tolong Mas, sebentar. Oke. Tadi pentingnya disiplin sudah dijawab ya oleh Siska dan Rani tadi ya. Kemudian nih, manfaat dari disiplin itu sendiri apa sih? Manfaatnya coba yang lain bisa jawab. Mungkin manfaatnya apa? Aldo. Agar bisa lebih tertib lagi. Terus apa? Betul. Sebuah karakter untuk membentuk motivasi diri. Apalagi nanti yang manfaat menurut kalian nih, yang kalian alami, yang kalian rasakan dari sikap disiplin itu selain yang motivasi, kemudian menjadi lebih tertib, kemudian menjadi mana? Menjadi lebih baik. Ya, semuanya betul ya. Jadi memang salah satu bentuk disiplin itu adalah membuat kita menjadi lebih orang yang berkarakter, jadi menjadi lebih baik lagi. Semuanya sudah dijawab tadi ya. Oke. Nah, di sini nih yang sering kita lakukan nih, bagaimana kedisiplinan siswa di sekolah yang baik. Yang pertama disiplin waktu. Contohnya seperti apa? Ya, siapa di sini suka terlambat? Winnie katanya, yang lainnya nggak ada ya? Ya, Win, ibu mau tanya, kalau misalnya kamu terlambat ya, apa yang kamu rasakan? Takut kan? Iya. Terus merasa bersalah nggak? Iya. Iya. Jadi memang ya kalau misalnya kita tidak mentaati peraturan, ada rasa bersalah kan? Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, disiplin belajar. Contohnya kayak gimana? Mengerjakan tugas tepat waktu yang biasanya ya. Kalau anak nih mau semesteran, udah SKS kemarin masih banyak kan tugas yang dikerjakan. Itu kenapa kendalanya? Coba. Gak bisa manage waktu. Gak bisa manage waktu, betul. Terus apa lagi? Malas. Terus meremehkan, betul. Itu
kesimpulan yang kamu dapatkan dari materi hari ini? Dalam proses menjadi diri yang lebih baik. Jadi menurut saya kesimpulan dari buku ini adalah Betul ya, menjadi lebih baik, kemudian menjadi dapat memiliki waktu. Jadi dasar dari kita buat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terus menjadi titik acuan kita mau jadi apa sih nantinya, mau gimana depannya dan lain-lain. oke, tepuk tangan ya. Sudah siap untuk menjadi siswa yang disiplin? Sudah. Mulai dari kapan? Sekarang dan hari ini. Oke, tepuk tangan buat kita. Nah, guru berkata silakan berdiri. Guru berkata silakan pegang kuping. Guru berkata silakan tepuk tangan. Silakan duduk. Oh, diam semua? Guru berkata silakan pegang apanya ya? Buku. Silakan taruh bukunya. Ya. Silakan duduk. Ah, semuanya konsentrasi, tepuk tangan dong. Oke, baik anak-anakku sekalian, silakan duduk kembali ya. Nah, untuk hari ini ya, berarti untuk materinya sudah. Hari ini Ibu mau membagikan LKPD ya, Mbak, atas peserta didik. Jadi kalian nanti Ibu bagikan ke kelompok ya. Ini kelompoknya sudah dibuat ya. Sudah kesepakatan kita sebelum memulai pelajaran media muslim yang sebelumnya. Jadi ini sudah kita bentuk per kelompok masing-masing 5 orang. Oke ya. Nah, dengan kedisiplinan, mungkin kalian tinggal isi di sini ya. Beberapa kertas sudah disiapkan, tinggal kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, gitu ya. Paham? Perkenalan dulu namanya dari kelompok mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin untuk mempresentasikan diri. Tadi kurang lebihnya 15 menit. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan nama saya Siswa Jawa. Oke, di sini tentang sesuatu itu ada sebuah cerita, yaitu dia adalah salah siswa kelas 11 dari SMA Bina Sama Diri. Dua termasuk siswa yang sering tidur di kelas, bahkan sering terlambat datang ke sekolah. Setelah diselidiki, dua sering dipanggil ibunya. Jualan setiap hari di jam 5 sore sampai jam 11 malam. Sehingga dua sering kesiangan di pagi harinya. Menurut pandangan kalian, solusi apa yang tepat untuk kasus dua tersebut? Berikan tanggapanmu di kolom komentar yang sudah disediakan. Yang pertama adalah berikan tanggapan mengenai masalah dua dari segi positif. Yang positif pertama adalah dari kelompok kami menjawab nomor 1 adalah ringankan beban orang tua. Kedua adalah misi waktu luang dengan hal positif. Lalu yang kedua ada negatif, ada 3 macam. Yang pertama itu adalah tidak disiplin untuk melakukan segala tepat waktu. Yang pertama. Poin yang kedua adalah tugas menjadi sangat sibuk. Poin ketiga tidak bisa memahami pelajaran ataupun materi yang dijelaskan oleh guru bersangkutan. Lalu ada yang ketiga adalah tentukan alternatif solusi yang tepat untuk masalah dua seperti apa. Yang dari kelompok 1 ya, alternatif solusi dari masalah dua. Dari kelompok 1 kami sudah diskusikan bahwa pertama dua harus mengenai waktu.
ini kurang lebihnya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah membacakan ya bahwa kasusnya Duan seperti apa. Sekarang dari dampak positifnya untuk orang tua apa? Ya. Terus untuk pakai dapurnya? Oke, ya untuk solusinya harus dapat membagi waktu, gitu ya itunya ya. Oke. Terima kasih. Berikan tanggapan mengenai masa ajuan dari segi positif dan negatifnya. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif utama yang bisa diambil dari Juan adalah pekerjaan Ibu Juan jauh lebih ringan dibandingkan tanpa adanya Juan yang membantu. Lalu dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah kesehatan Juan yang menurun akibat kurangnya istirahat. Terus akibat kurangnya istirahat tersebut, Juan sering datang terlambat dan tertidur di dalam kelas pada saat pembelajaran yang membuat Juan tertinggal pelajaran. Selanjutnya ada alternatif solusi yang tepat untuk masalah Juan. Yang pertama dengan melakukan introspeksi diri, terus dapat memanage waktu dengan baik, terus membuat to-do list, terus menyadari bahwa ia memiliki dua posisi yang berbeda dan tentunya dengan tanggung jawab yang berbeda, yaitu sebagai seorang anak, ia juga sebagai seorang pelajar. Terus setelah solusi ditemukan, pesan apa saja yang dapat diambil dari masalah Juan? Bahwa kita sebagai seorang pelajar dan anak memiliki peran yang berbeda dan tentunya dengan tanggung jawab yang berbeda serta masalah yang berbeda. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk selalu memanage waktu dan tahu posisinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya mewakilkan kelompok 4 untuk presentasi masalah Juan yang sudah diceritakan oleh kelompok 1 di awal. Nah, saya akan menyampaikan dampak positifnya. Juan dapat membantu ibunya yang berjualan seorang diri. Juan sudah melakukan kewajibannya sebagai anak untuk membantu orang tuanya. Nah, dan dampak negatifnya, belajarnya Juan menjadi terhambat karena mengantuk dan tidur di kelas. Kurangnya disiplin waktu saat datang ke sekolah. Solusi untuk masalah Juan agar Juan mengurangi jam untuk mengurangi jam waktu membantu ibunya berjalan. Misalnya Juan berjualan dari jam 5 sore sampai jam 8 malam saja. Nah, dibagi menjadi 2 waktu, yaitu di pagi hari dan sore hari. Di pagi hari Juan bisa berjualan di sekolah dan di sore hari Juan bisa membantu ibunya berjualan. Juan bisa dititipkan di kantin sekolah agar Juan bisa fokus belajar. Pesan yang dapat diambil dari masalah Juan, boleh saja membantu orang tua, tetapi harus mengingat waktu untuk selanjutnya. Rajin membantu orang tua karena kewajiban seorang anak untuk membantu orang tuanya. Sekian dari kelompok 4.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska dan saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Yang pertama, berdasarkan ilustrasi yang telah dibaca dan dipegang oleh kelompok masing-masing, terdapat dampak positif yang dapat kita ambil dari permasalahan tersebut, yaitu adalah sifat yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu dengan membantu sang ibu yang berjualan dan menjadi tujuan seorang anak yang berbakti dan memiliki empati yang tinggi. Lalu, oleh karena itu, kita dapat mengambil dampak positifnya, yaitu perilaku tujuan yang membantu sang ibu yang menandakan dengan memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap masalah sekitarnya. Lalu, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif yang dapat kita ambil dari permasalahan tersebut adalah tindakan Tuhan yang tidak dapat memilih suatu, yaitu mengatur suatu tujuan sehingga Tuhan sering keluar dalam kegiatan sekolah dan mengakibatkan Tuhan tidak disiplin terhadap peran juga sebagai salah siswa dan juga pelajar. Lalu Tuhan juga tidak dapat berkonsentrasi terhadap pelajaran di sekolahnya. Itu adalah dampak negatif yang dapat kita ambil dari ilustrasi tersebut dan membuat kita harus sadar akan perilaku kita yang harus dapat memilih suatu. Lalu selain dampak positif dan dampak negatif, tentu saja kita juga dapat mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah kita harus bisa mengatur waktunya dan membagi waktunya, yaitu dalam peran sebagai anak dan juga perannya sebagai seorang pelajar. Kemudian juga harus menceritakan keadaannya terhadap ibunya dan juga memperhatikan sehingga dia tidak tidur terlalu larut dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk kembali beraktivitas dalam kegiatan sekolahnya. Setelah solusi, kita dapat mengambil pesan yang dapat kita berikan dari permasalahan Tuhan tersebut. Kita memang harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua seperti Tuhan yang membantu ibunya berjualan hingga larut malam. Namun kita juga harus bisa mengatur waktu kita dan membagi waktu kita agar segala kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan waktunya. Jangan sampai kita melewatkan kegiatan yang lain yang seharusnya dilaksanakan dan itu sifat tidak disiplin. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pengen kalian mengisi evaluasi proses yang kita jalankan selama kurang lebih 80 menit ini ya. Nanti dibagikan lembar refleksinya. Nanti kalian jawab satu persatu ya di kertas lembar. Oke, jadi ini lembar evaluasi prosesnya. Nanti kalian tinggal checklist aja ya. Di sini sudah ada pertanyaannya. Ini berkaitan dengan materi yang disampaikan. Apakah sudah jelas? Apakah masih ada yang kurang? Silakan kalian isi di sini. Ya, ibu bagikan satu persatu. Oke, sudah semua ya. Ya. Jadi ini terakhir ya untuk evaluasi hasil sudah semuanya diberikan. Jadi itu mungkin materi hari ini selesai ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah aktif dalam kegiatan ini. Dan untuk materi ini silakan ditutup dengan doa dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah dari kelas ya. Iya. Gimana nih Bu Nini perasaannya setelah mengajar, tapi ada saya gitu di belakang gitu. Gimana perasaannya? Iya, pastinya sangat berbeda ya Bu Anis ya. Yang biasanya saya ngajar tanpa diawasi oleh seseorang, tapi di depan saya ada Bu Anis gitu kan. Pasti akan ada rasa timbul deg-degan, pasti ada gitu ya. Bagaimana saya mengkondisikan siswa atau bagaimana saya bisa memberikan materi dengan baik gitu. Tapi dengan hal itu saya menjadi lebih fokus gitu ya, lebih tertata saya harus bagaimana, dan itu juga akan membuat saya lebih sedikit konsentrasi saya lebih tidak buyar seperti biasanya gitu. Malah lebih tidak buyar ya. Iya betul. Oke. Untuk sebelumnya kan kita udah membahas tentang area pengembangan yang akan ingin dicapai ya. Nah, setelah pembelajaran di kelas tadi, kira-kira area pengembangannya apa saja yang sudah dicapai? Tadi anak-anak sudah saya berikan materi PBL ya Bu Anis ya. Kemudian juga saya sudah memberikan materi terkait dengan kedisiplinan. Kemudian juga sudah
dibagi kelompok, dan itu sudah dilakukan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Udah semua berarti ya? Sudah. Dari kemarin. Oke. Kira-kira nih yang menjadi kekuatan Bu Nining selama mengajar tuh apa? Mungkin dari metodenya atau enggak caranya atau dari diri sendiri? Kalau saya sih lebih kepada kita lebih berdiskusi dengan anak-anak ya Bu Anis ya. Jadi anak-anak tuh nggak bosan. Karena kan tadi diselingi sama ice breaking juga. Gitu. Jadi anak-anak pertama-tama kita harus bikin mereka semangat terlebih dahulu gitu untuk memulai pembelajaran gitu. Dan di akhir kita berikan evaluasi hasilnya gitu. Apakah mereka mendapatkan timbal balik yang baik dari pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Oke. Jadi memang salah satunya kita harus semangat dulu ya, Iya, biar pasti bisa fokus sama pelajaran kita. Iya. Oke, selanjutnya dari pembelajaran yang tadi, kira-kira ada nggak sih hal yang ingin dikuatkan kembali oleh Bu Nining? Ya mungkin dari bimbingan tentang pembelajarannya mungkin harus lebih edukatif lagi ya Bu Anis ya. Jadi mungkin yang namanya bimbingan pastoral itu kan kita tidak memberikan materi ya Bu Anis ya, memberikan layanannya gitu. Jadi ya saya harus mungkin layanannya harus lebih ditingkatkan, bimbingan pembelajaran materinya harus mungkin lebih spesifik yang disesuaikan dengan keadaan anak-anak. Lebih sesuai ya apa yang kita rasakan gitu iya, ya. Betul, seperti itu. Iya, karena memang guru BK mau nggak mau harus begitu ya, harus tahu siswanya gimana. Iya, dan betul sebagainya. banget. Oke, gimana nih Bu Nining perasaannya setelah tadi sudah sama saya pra dulu lah, terus kemudian tadi sudah di kelas, kemudian juga sudah ngobrol banyak nih sama saya setelah di kelas observasi. Kira-kira apa yang ingin Bu Nining gapai dari diri Bu Nining sendiri ya untuk belajar atau mengajar di kelas? Ya tentunya saya ingin lebih baik lagi dalam memberikan materi bimbingan kepada anak-anak, kemudian juga ya masukan mungkin dari Bu Anis untuk saya setelah tadi pembelajaran harus seperti apa, seperti itu. Oke, ya mungkin kedepannya kita juga pasti diskusi terus ya, karena kita sama-sama bimbingan konseling. Oke, terima kasih banyak Bu Nining karena sudah mau saya observasi dan sudah mau melakukan pra dan pasca observasi. Ya semoga kita sama-sama belajar ya Bu Nining ya, dan sama-sama menjadi guru yang terbaik pasti untuk anak-anak kita. Iya. Sekian Bu Nining, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.